Ada beberapa followers dan subscriber yang komen sampai DM gua ngeluh dia itu kan obesitas terus punya payudaranya tuh gede ya, atau di dunia medis itu namanya pseudoginekomasti. Nah, dia itu risih karena itu. Gimana caranya biar dadanya jadi bidang atau rata lah ya, nggak nyembul kayak gitu. Sebelum kita lanjut, siapin kopi hangat kalian karena semua akan kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Nah, kali ini kita bakal bahas soal payudara pria. Kita kaum laki-laki juga punya tete. Jadi jangan terlalu risih ya soal pembahasannya kali ini. Sebelum kalian tanya alasan kenapa cowok udah punya tete dan juga fungsinya buat apa, terlebih dulu kalian tuh harus tahu dulu nih proses terbentuknya puting susu. Semenjak pembentukan embrio, badan cewek maupun cowok itu punya cetakan yang sama, punya blueprint yang sama. Nah, seiring bertambahnya usia kehamilan, nantinya itu akan ada pengaruh dari gen dan juga hormon pria yang bakal memberikan pertumbuhan ke arah maskulinitas, dan puting cowok di dalam janin itu nggak akan berkembang. Pas udah dewasa pun itu ukuran putingnya juga nggak bakal membesar, nggak kayak cewek ya. Tapi beda lagi kalau kita berbicara soal kelainannya. Sebelum kita lanjut, gue minta tolong kalian buat ngisi form survei dari Fitness Market Survey. Ngisinya itu gampang kok, dan ya kisaran 5-10 menit aja udah kelar kok ya. Dan yang terpenting, isi formnya dengan jujur, karena Fitness Market Survey bakal membagikan produk suplemen fitness secara gratis untuk 10 orang dengan jawaban terbaik. So, bisa isi dulu ya. Kali aja Anda adalah salah satu pemenangnya. Untuk linknya sudah gue isi di kolom deskripsi. Jadi tinggal kalian klik dan selamat mengisi dan semoga beruntung. Lanjut, sebenarnya puting cowok itu nggak punya fungsi yang spesifik ya. Nggak kayak cewek yang bisa buat laktasi, menyusui. Fungsi utama puting pada cowok itu adalah untuk melindungi tubuhnya, melindungi organ vitalnya kayak jantung dan paru-paru di sekitarnya. Dan selain dari proteksi, karena di area gelapnya itu punya ujung saraf yang cukup sensitif, maka ini biasanya dijadikan sebagai salah satu zona erotik pas berhubungan intim. Asal jangan dipelintir-pelintir sendiri aja ya. Nah, walaupun fungsinya nggak begitu spesifik, tapi puting cowok itu dalam beberapa kasus juga bisa punya kelainan. Pertama, ada galaktore, yang putingnya itu tiba-tiba bisa mengeluarkan cairan kayak susu. Penyebabnya biasanya karena kondisi kesehatan yang buruk, atau bisa juga dari efek samping obat-obatan tertentu. Dan kalau kita berbicara soal bodybuilding, juga ada yang dapat kasus kayak gini ya. Biasanya dari penggunaan AAS yang nggak terkontrol, akhirnya prolaktinnya naik. Dan selain dari galaktore tadi, ada juga namanya ginekomasti, atau biasa juga orang bilang itu gino. Teteknya itu bisa tumbuh. Loh, katanya tadi nggak bisa tumbuh. Nah, kalau kita berbicara soal hormon, estradiol itu adalah estrogen utama. Yap, estrogen. Dan cowok juga butuh kadar yang pas. Dan ini berperan penting dalam reproduksi ya, kesehatan tulang juga, komposisi tubuh di cowok itu juga, dan metabolisme buat para cowok-cowok itu penting juga loh. Cuman kalau kadar estradiolnya ini lebih tinggi daripada kadar testosteron, maka kemungkinan besar itu akan menjadi ginekomasti. Dan soal ketidakseimbangan hormon ini sebenarnya bisa terjadi pada usia berapapun. Ginekomasti ini juga bisa terjadi pada remaja-remaja puber, karena pada masa ini biasanya kadar-kadar hormon dalam tubuh mereka itu bisa berubah-ubah. Bahkan dari beberapa paper gue liatnya itu 60%, ada juga yang bilangnya lebih, cowok usia 14 tahunan itu terdeteksi klinis terjadi ginekomasti. Tapi jangan khawatir, ketidakseimbangan hormonalnya biasanya itu bakal kembali normal seiring berjalannya waktu. Ya sekitar 6 bulanan sampai 2 tahun lebih lah ya. Ginekomasti juga bisa terjadi pada orang yang usianya di atas 50 tahun. Bahkan sebelum yang 50 tahun juga ada. Di usia lanjut itu tubuh bakal memproduksi lebih sedikit
testosteron. Tapi ginekomasti nggak cuma disebabkan oleh hormon imbalance karena usia puber maupun usia lanjut kayak tadi, karena ada beberapa penyakit juga yang bisa menyebabkan terjadinya ginekomasti. Tapi kondisi ini biasanya punya gejala lain dan nggak cuma ginekumastinya doang. Terus bisa juga terjadi karena obat-obatan tertentu. Beberapa obat yang juga punya efek samping yang bisa bikin hormon kita itu imbalance. Jadi periksa dulu obat-obatan yang akan kalian konsumsi itu apakah berpengaruh ke hormon kalian. Kalau di dunia binaraga, kasus yang paling ramai ya karena penggunaan AAS yang tidak terkendali. Apakah ginekomasti bisa hilang? Buat bayi yang baru lahir dan juga remaja, ginekomasti biasanya bersifat sementara dan kondisinya bakal membaik kalau hormonnya kembali seimbang. Tapi buat orang yang punya kadar testosteron rendah secara kronis, ginekomasti mungkin gak bakal hilang secara sendirinya tanpa didampingi dengan pengobatan yang benar. Buat orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang punya efek samping bisa menimbulkan ginekomasti, ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter yang meresepkan. Kalau udah terjadi ginekomasti ya sebaiknya di stop atau kalau bisa diganti obatnya. Dan buat orang-orang yang pengguna AAS yang pas make terus terjadi gino, ya di sini gua nggak begitu ngerti ya tata caranya kayak gimana. Jadi bisa kalian tanyakan ke ahlinya aja deh ya. Intinya kalau udah sampai muncul tuh gino berarti udah kacau itu hormonnya. Jadi kalau udah terjadi gino, gejalanya itu bervariasi dan nggak mengenakan ya. Terus dari bentuknya juga berbeda ya. Nah kalau tanda gejala ginonya udah ada ya jangan ditunda berlama-lama ya, langsung aja periksa. Kalau sudah mengganggu banget dan nggak bisa berkurang walaupun sudah menjalani pengobatan, ya biasanya dokter bakal merekomendasikan jalur operasi. Nah barulah kita berbicara soal pseudoginekomasti. Ini diakibatkan karena obesitas. Nah, gue dulu juga mantan obesitas ya, dan bisa kalian lihat sendiri ya sampai ngondoy gitu ya. Ini karena dulu gue itu sebenarnya program bulk tapi sembarangan ya. Jadinya dominannya lemak yang nyempil ketimbang ototnya. Cara menghilangkan pseudoginekomastinya adalah kalian harus latihan chest press, incline press, terus standing chest press, terus cable chest. Bercanda lah ya. Latihan khusus kayak gitu nggak ada gunanya kalau nggak diimbangi dengan diet dan latihan semua otot secara konsisten. Kita itu nggak bisa ngurangin lemak di satu titik atau memilih bagian tubuh mana yang pengen dikurangin lemaknya, itu nggak bisa ya. Badan kita itu pinter dalam hal penggunaan sumber energi yang pengen dipakai. Jadi alih-alih capek fokusin di satu titik, lebih baik fokus untuk melatih ke semua otot secara konsisten. Tapi perlu diperhatikan di sini. Kopinya tadi mana ya? Pseudoginekomasti beda dengan ginekomasti secara umum. Lu obesitas terus muncul gino karena ketidakseimbangan hormon, ya diet plus olahraga sampai kurus pun gak bakal pengaruh kalau ketidakseimbangan hormonnya tadi nggak diatasi dulu. Jadi buat kalian yang sudah berjuang buat ngilangin lemak di area dada atau di area yang lain, udah nggak obes lagi, tapi masih ada jaringan di sekitar payudara yang nyembul, ya saran gue periksa aja ke dokter deh ya. Karena ketidakseimbangan hormon itu bisa terjadi kepada siapapun dan faktornya banyak. Dan sebenarnya problematika menbob pseudoginekomasti di cowok itu ada yang sifatnya bodoh amat, ada juga yang risih. Nah kalau yang risih ini biasanya karena soal estetika ya, bisa jadi karena soal estetika, bisa juga karena terjadinya gejala yang nggak mengenakan kayak tadi, atau bisa juga keduanya. Kalau yang bodoh amat ya bisa jadi karena dia itu enjoy dengan kondisinya saat itu, atau bisa juga nggak ngerti, dikiranya ya normal aja ya, ternyata itu satu masalah dan mulai gelisah pas tanda gejala yang nggak mengenakan itu udah mulai muncul. Jadi mulai sekarang buat yang obesitas, usia puber, usia lanjut, dan terkhusus lagi buat yang suka pakai AAS ataupun obat-obatan yang bisa mengganggu keseimbangan hormon, coba cek dada kalian masing-masing, periksa tanda gejalanya. Mungkin ya beberapa orang ada yang bilang itu hal sepele, bukan suatu penyakit yang mematikan, bukan sesuatu hal yang kritis.
Tapi perlu diperhatikan di sini. Kalau kita berbicara soal hormon imbalance, ketidakseimbangan hormon, itu bisa memicu penyakit-penyakit lain pada bermunculan di badan seseorang tersebut dan akhirnya akan menjadi berbahaya juga loh. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.